Halo Sobat Mido, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kita di live Instagram yang kali ini akan membahas tentang prosedur mengatasi paspor hilang, paspor rusak, dan perbedaan data. Di sini saya Johan selaku moderator kali ini ditemani oleh dua narasumber kita, yakni yang pertama adalah Bapak Army Abrianto Siregar selaku Kasubsidi Penindakan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Johan. Dan yang kedua adalah Bapak Nanang Yuninder selaku Analis Keimigrasian Pertama. Selamat pagi Bapak Nanang. Pak Johan. Baik, kali ini kita akan membahas prosedur mengatasi paspor hilang, paspor rusak, dan perbedaan data. Untuk selanjutnya kepada Bapak Army, kami persilakan. Oke, selamat pagi sahabat Mido. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Army Abrianto Siregar, jabatan Kasubsidi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap, bersama dengan rekan saya dari Seksi Intel Dakim, Bapak Nanang Yunandar, yang mana kali ini kita akan memberikan wawasan pengetahuan kepada sahabat Mido yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Bisa itu di Cilacap, Banjarnegara, bisa di Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kebumen. Pokoknya yang terkait permasalahan paspor rusak, hilang, perubahan data, silakan boleh ditanya. Nah, topik yang menarik nih. Saya mau bertanya nih untuk pertama ya, kenapa bisa paspor itu hilang atau rusak? Itu biasanya disebabkan karena apa, Pak Army? Oh, langsung saja ya Pak Johan. Jadi kenapa paspor bisa rusak atau bisa hilang? Yang pertama, rusak itu bisa disebabkan karena bencana atau musibah, bisa juga karena kecerobohan atau kelalaian. Kelalaian itu seperti tergores, sobek, terlipat, atau bahkan terbakar. Jadi kalau untuk masalah hilang, ya mungkin karena kelalaian atau memang ada musibah yang tidak disengaja. Mungkin ada tambahan dari Pak Nanang? Ya, jadi kalau rusak, paspor rusak itu keterangannya biasanya kalau di paspornya sampai tidak kelihatan, itu bisa dikategorikan itu paspor itu rusak. Misalnya terkena sobekan atau terlipat di dalam lemari atau di tas, itu karena terkena tinta juga bisa dianggap rusak. Kemudian kalau hilang karena terselip di lemari atau lupa menaruh atau apa, atau mungkin jatuh ya Pak? Iya, jatuh juga bisa, atau bisa juga karena alam, kalau misalnya ada bencana, banjir, kebakaran atau yang lainnya. Walaupun itu rusak secara tidak sengaja, itu tetap dianggap rusak Pak, ketika kita ke kantor imigrasi. Ya, kalau misalnya rusaknya karena kelalaian, itu nanti bisa kena denda, atau kalau misalnya agak kami nilai secara wawancara dan interview agak parah, nanti bisa terkena penangguhan. Oh begitu. Untuk penangguhan sendiri biasanya berapa lama Pak? Untuk penangguhan paling sedikit 6 bulan, kemudian paling lama 2 tahun, jadi 6 bulan, 1 tahun, atau 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Oh jadi begitu. Selama jeda waktu itu kita bisa mengetahui bahwa kita udah selesai penangguhan itu gimana Pak? Biasanya nanti gini, kalau misalnya ketika pemohon datang ke kantor imigrasi Cilacap, kemudian dilakukan wawancara, kemudian setelah itu kan keluar SK. Setelah keluar SK kan pasti diberitahu pemohonnya itu apakah pemohonnya itu bisa lanjut ke bagian biometrik atau foto, di bagian loket lantas kim, atau misalnya ditangguhkan dia ditambahkan 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Jadi ada SK-nya. Oh ada SK-nya Pak, siap. Kemudian apakah ada denda yang diterima jika paspor itu hilang atau rusak ketika kita mau melakukan permohonan? Iya. Jadi gini, kalau misalnya hilang itu kena denda 1 juta, terus kemudian kalau rusak itu 500.000. Nanti kalau misalnya karena alam atau karena bencana itu bisa Rp0 itu, tapi harus ada keterangan dari instansi yang berwenang. Iya, berwenang. Baik Bapak. Kemudian mungkin banyak pemohon yang menonton kali ini, kepada Sobat Mido yang mungkin bertanya-tanya, gimana sih prosedur kita kalau misalkan paspor kita hilang atau rusak, kita mau buat paspor lagi, itu prosedurnya gimana Pak? Oke, prosedurnya ya untuk terkait paspor hilang dulu yang pertama ya. Yang pertama, kalau memang kita sudah tahu kalau paspor kita hilang, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah yang pertama membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jadi
di sini yang perlu digarisbawahi sama Sobat Mindo kan nggak hanya di Indonesia aja ya, tapi juga di luar negeri. Jadi kalau kita ada kehilangan paspor karena itu memang adalah identitas kita, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri, karena itu sama kegunaannya seperti identitas, seperti KTP. Kalau di luar negeri identitas utamanya paspor. Jadi kalau misalnya hilang, kita lapor ke kantor kepolisian terdekat. Itu untuk hilang. Kemudian untuk rusak, kalau misalnya rusak, otomatis kan ada sisa atau bangkainya. Kalau seandainya memang paspor itu rusak, kalau misalnya memang karena kekeliruan atau kesengajaan, ya nanti persyaratannya sama seperti persyaratan pembuatan paspor baru, tetapi dilampirkan paspor yang rusak tersebut. Tetapi kalau seandainya misalnya paspor rusak itu karena musibah atau bencana, dan kadang paspornya, mohon maaf, nggak kelihatan, misalnya dibawa banjir gitu, ya kita butuh penegasan dari otoritas terkait, bisa kelurahan atau juga bisa dari BNPB atau BPBD. Kalau di kabupaten biasanya BPBD. Siapa Pak? Kemudian kita beralih nih. Tadi kita sudah membahas paspor hilang, paspor rusak. Sekarang kita ke perbedaan data. Kenapa bisa Pak data di paspor lama itu berbeda dengan data asli ketika pemohon itu mau membuat paspor sekarang ini Pak? Oke, yang pertama kita harus sampaikan dulu riwayat pembuat paspor itu tersendiri ya. Yang pertama, banyak orang sebelum saat ini, yang mana saat ini kita udah pakai biometrik, udah pakai program satu data lewat iktp itu. Kalau dulu kan masih menggunakan berkas kelengkapan siap ya. Jadi ada upaya masyarakat, gue pengen ke luar negeri ini, pakai data apa aja, yang penting sama proses karena memang security sebelumnya tidak ketat. Kalau sekarang memang security baik dari imigrasinya, baik dari instansi terkaitnya seperti Disduk Capil, karena memang kita negara juga sudah mengupayakan bahwa kita menuju satu data. Jadi mau nggak mau lewat satu data tersebut, baik di proses paspor pun jadi safety gitu. Kalau misalnya yang terdahulu, kenapa bisa beda data? Ya karena itu, karena ada niat masyarakat untuk ke luar negeri, tapi karena ada pembatasan, banyak aturan. Misalnya contoh nih, kita sebut aja namanya si Asep, umurnya 16 tahun, pengen kerja, tapi persyaratannya belum memenuhi syarat. Akhirnya upayanya apa? Dia upaya segala cara. Bagaimana caranya supaya usia minimumnya 18 tahun. Jadi akhirnya dia buat cara apapun. Dia mungkin dulu bisa minta tolong oknum siapa gitu ya kan. Kalau sekarang kan enggak, karena makanya kita bersyukur semakin tahun pemerintah semakin baik lewat upayanya menuju satu data. Mungkin ada tambahan dari Pak Nana? Ya, itu salah satu contoh dari perubahan data. Perubahan data karena misalnya dulu pernah jadi TKI dan dia kalau gampangnya menuakan gitu umurnya. Tapi ada juga misalnya perubahan data karena dulunya dia pakai, kalau misalnya pembuatan paspor kan ada 3 data utama, KTP, KK, sama data ketiga. Ketiganya boleh ijazah, buku nikah, ataupun surat baptis. Jadi kadang kalau kemarin menurut pengalaman saya kemarin baru aja terjadi. Jadi kemarin itu karena dia paspor pertamanya pakai surat baptis, jadi ada perbedaan data dengan akte lahir. Kalau di surat baptisnya dia misalnya Franciscus itu pakai C, sedangkan di akte lahir pakai S. Nah jadi sekarang karena KTP KK semua pakai S, akhirnya pemohonnya itu pengen ke akte kelahiran, datanya sesuai dengan akte kelahiran, tidak sesuai dengan surat baptis. Akhirnya dirubahlah data itu. Itu contoh perubahan data ya. Perubahan datanya. Mungkin ini kita tambahkan lagi. Jadi selain karena memang sebelumnya itu bukan data yang bersangkutan, tapi ada juga yang contoh anak dulu mungkin dia pakai datanya misalnya Prigani Saleh, tapi mungkin fase masa pertumbuhan dia sakit, orang tua itu ya
banyak budaya ya, banyak budaya di Indonesia, seperti di budaya Jawa, butuh tambah nama ini, butuh ganti nama ini, akhirnya dibuatlah penggantian nama. Tapi sahabat Mido harus tahu penggantian nama itu harus menggunakan tata tertib hukum perdata. Jadi mau nggak mau kita harus mengajukan penggantian namanya pakai penetapan pengadilan. Jadi nggak asal kita ganti nama kita datang ke Disduk Capil gitu. Karena memang pada dasarnya di aturan Adminduk tahun 2006 juga menyebutkan bahwa siapapun yang mau melakukan perubahan nama untuk administrasi datanya dia boleh sepanjang harus menyertakan penetapan pengadilan gitu. Baik, Sobat Mido, mungkin ada yang bertanya juga, gimana sih tahapan jika misalkan kita melakukan perubahan data, apakah sama dengan kita ngurus yang paspor hilang rusak atau gimana untuk prosedurnya sendiri? Oh gini, untuk tahapannya, untuk persyaratan dia hampir mirip sama persyaratan paspor rusak ya. Syarat permohonan paspor baru, IKTP, kemudian melampirkan kartu keluarga, melampirkan akta kelahiran. Kalau nggak ada akta lahir, bisa buku nikah. Kalau nggak ada buku nikah, ijazah non gelar. Jadi semuanya berkas kelengkapan itu memuat datanya yang sama. Data yang sama apa Pak? Data yang samanya namanya, tanggal bulan tahun lahir, kemudian memuat tempat lahir dan memuat nama orang tua. Yang perlu digarisbawahi, banyak masyarakat yang bingung. Tadi kan mungkin udah dijelaskan sama Pak Nanang tadi, masalah kayak 3 suku kata. Memang ada beberapa negara yang kita tuju tidak menerima perlakuan identitas kita. Kayak contoh misalnya, saya nih namanya Army, mau ibadah ke Timur Tengah, tapi nama saya hanya Army. Tapi karena memang ada alasan kekhususan, kita mau nggak mau tambah nama. Tapi bukan berarti tambah namanya di halaman satunya, kan ada halaman pengesahan yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal, bisa ditambahkan di halaman pengesahan. Jadi itu jadi tambahan gitu. Ya, baik Bapak. Kita melihat kejadian yang baru-baru ini yang terjadi di Cilacap, tepatnya di Kroya, ada kejadian keadaan kahar nih, seperti banjir. Terus kemudian di tempat lain mungkin ada gempa bumi, huru hara, atau bencana lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang yang telah dijelaskan sama Mas Nanang tadi. Kemudian yang menyebabkan paspor kita tuh menjadi rusak dan hilang. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan tuh gimana Pak? Oke, langkah pertama untuk peristiwa kahar. Kita harus tahu dulu ya artinya kahar. Kahar itu force major, keadaan yang bukan kita lakukan karena sengaja, tapi memang karena situasional. Contohnya bencana atau peristiwa situasi politik yang terjadi. Mungkin kayak Pak Johan tahu kali ya, yang kayak kejadian tahun 98, peristiwa demonstrasi. Itu kan peristiwa-peristiwa yang force major. Jadi orang lari bawa dokumennya hilang atau rusak. Jadi negara hadir, karena kita juga Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi hadir untuk juga menyelaraskan tujuannya pemerintah Nawacita. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum lewat identitas gitu. Baik, kita dari tadi telah membahas tentang mengatasi paspor hilang, rusak, perbedaan data jika kita di dalam wilayah Indonesia atau di dalam negeri. Nah, mungkin ada Sobat Mido yang menonton dari luar negeri, mungkin dari Singapura, Malaysia, ataupun yang lainnya. Gimana nih Pak, jika ada Sobat Mido yang berada di luar negeri dan harus melakukan penggantian paspor karena paspor itu ternyata hilang atau rusak ketika di luar negeri, mungkin hilang waktu perjalanan, hilang di bandara, ataupun rusak karena terlipat, ataupun yang lainnya. Gimana Pak? Sahabat Mido nggak perlu khawatir, karena kita tahu bahwa Indonesia punya perwakilan di luar negeri. Ada Kedutaan Besar Republik Indonesia, ada Konsul Jenderal Republik Indonesia, ada Konsul Republik Indonesia, ada perwakilan sementara. Jadi yang perlu sahabat Mido pahami, pada saat kita di luar negeri, kita harus tahu dulu, oh ini contoh misalnya di Roma,
kita bisa lihat address-nya. Oh, ini ada alamat perwakilan kita. Jadi seandainya nanti kita ada permasalahan yang timbul, kita bisa minta tolong. Jadi nggak serta-merta kita, oh ini hilang, langsung ke kedutaan. Nanti pihak kedutaan akan memberikan informasi kemana kita duluan datang, kemudian nanti mereka akan fasilitasi gitu. Mungkin Pak Johan tahu ya, ada beberapa perwakilan kita yang memang untuk warga negara Indonesia di sana memberikan fasilitas. Contohnya kayak di perwakilan Indonesia di Jerman. Untuk mahasiswa kita di sana baru datang lapor diri lagi namanya. Jadi untuk memberikan keamanan, security buat warga kita juga di sana gitu. Tambahan Pak Nana? Ya, nanti prosesnya sebenarnya sama sih kayak yang di Indonesia, tapi kalau di luar kan kita juga harus tahu perwakilan kita atau dubes kita nanti akan diarahkan ke dubes kita ke proses pergantiannya apakah hilang atau kan rusak. Baik, kita baru-baru ini juga telah mengetahui bersama Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan aplikasi terbaru yaitu M-Paspor. Nah, apakah pemohon yang mengalami paspor hilang, paspor rusak, dan beda data itu bisa menggunakan aplikasi M-Paspor untuk melakukan permohonannya? Oke, ini kita langsung jawab langsung ya. Jadi sebenarnya M-Paspor itu adalah produk yang cukup bagus buat masyarakat saat ini. Tetapi memang di syarat dan ketentuan M-Paspor dikecualikan untuk permohonan penggantian paspor hilang, paspor rusak, dan perubahan data. Alasannya apa Bapak? Karena pada proses penggantian paspor hilang, rusak, dan perubahan data itu ada ketentuan dan ada syarat tambahan. Apa Pak syarat tambahannya? Dia harus dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi kalau misalnya untuk M-Paspor itu memang dikhususkan untuk mengurus permohonan baru atau penggantian paspor yang sudah habis berlaku gitu. Mungkin tambahan ya Pak, selain kita memperkenalkan tentang penggantian paspor rusak, hilang, dan perubahan data ini, mana tahu ada masyarakat Sobat Mido yang tidak memahami, Pak ini kok bisa nggak bisa diproses ya, atau misalnya namanya kok bisa tidak sesuai ya. Jadi kita dalam pemeriksaan penggantian paspor rusak, hilang, atau perubahan data itu kita selalu juga memberikan literasi dan edukasi juga buat masyarakat bahwa gunakan data yang sama, data yang sesuai. Kalau nggak datanya sama atau sesuai nanti bisa merugikan Sobat Mido, merugikan masyarakat gitu. Baik Bapak, apakah ketika kita melakukan wawancara, ketika paspor hilang, paspor rusak, ataupun perbedaan data itu kita tuh datang ke kantor imigrasi sendiri atau bisa didampingi ketika wawancaranya? Jadi sebenarnya mekanisme pemeriksaan biasa ya. Cuman yang perlu kita pahami adalah kami melakukan pemeriksaan bukan berarti yang bersangkutan itu pasti disetujui, enggak ya. Itu harus dipahami Sobat Mido juga. Jadi penggantian paspor hilang atau rusak atau perbedaan data itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya bisa disetujui atau bisa juga dilakukan penangguhan. Dengan alasan apa? Itu tadi karena ada pertimbangan. Mungkin semua imigrasi di Indonesia pasti akan selalu sampaikan ke masyarakat bahwa gunakan datamu yang benar dan berikan keterangan yang benar. Karena dengan memberikan keterangan yang benar, kamu akan dapat menggunakan dokumen keimigrasian atau paspor itu dengan baik dan benar. Makanya kami terkait permasalahan penggantian paspor rusak, hilang, atau perubahan data, kami selalu sampaikan ke masyarakat lewat pemeriksaan. Kalau misalnya dia ternyata ada kasih keterangan, ya itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan oleh kepala kantor untuk memberikan SK penangguhan. Tetapi kalau misalnya memang dia ternyata tidak ditemukan ada kecerobohan, tidak ditemukan ada kelalaian, jadi ya diberikan persetujuan untuk mendapatkan paspor. Mungkin ada tambahan dari Pak Nanang? Ya, jadi kalau misalnya prosesnya itu hilang, rusak, atau perubahan data itu kan ada pemeriksaan atau wawancara yang dilakukan oleh staf Interdakim. Kemudian ketika wawancara itu nanti akan dinilai oleh pimpinan apakah bisa lanjut ke proses foto biometrik, ataupun misalnya kalau dinilai ada kelalaian atau dinilai kesalahan dari pemohon nanti bisa ditangguhkan.
Kalau misalnya nanti udah sampai di ini khusus untuk perubahan data aja, cuma info tambahan aja. Kalau hilang mungkin agak cepat karena datanya sama. Tapi kalau misalnya perubahan data itu nanti ada butuh adjudikator dari pusat. Perubahan datanya kenapa dulu misalnya Asep jadi Budi misalnya. Itu kan nanti bukan kami yang langsung menyetujui, tapi karena ada adjudikator dari pusat. Jadi kalau misalnya ada pemohon paspor beda data, kalau misalnya agak lebih lama dari paspor yang hilang atau yang paspor biasa, itu karena itu. Jadi bukan kami aja yang menilai, tapi kalau perubahan data, terus perubahan data nanti harus ke penilaian pusat. Gitu. Kita telah berbincang-bincang panjang lebar, tapi mungkin ada yang kelupaan. Berapa lama sih prosedurnya ketika kita ngurus paspor yang hilang atau rusak itu? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dia udah datang pagi misalnya, terus kalau wawancara, kalau misalnya bisa hari itu keluar SK, misalnya ini karena beda ini ya. Kalau misalnya rusak atau misalnya hilang, mungkin kalau pagi sore udah keluar SK bisa, atau besoknya baru keluar SK, kemudian nanti baru ke proses selanjutnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti, kalau misalnya butuh dia belum bisa memenuhi syarat dokumennya, mungkin besoknya besok lagi ya untuk pengambilannya. Mungkin saya tambahkan ya. Jadi kami pasti akan berupaya mengakomodir gimana caranya masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat. Tapi memang kalau sesuai dengan Permenkumham nomor 8 tahun 2014 terkait paspor biasa dan SPLP, kalau untuk paspor rusak, dia mekanismenya memang butuh 2 hari. 2 hari kerja. 2 hari kerja untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan. Oh, iya. Oke. Pada saat pemeriksaan. Tapi kalau untuk paspor hilang atau perubahan data, butuh 1 hari untuk mendapatkan pertimbangan. Maksudnya butuh 1 harinya ini apa, Pak? 1 hari untuk mendapatkan pertimbangan dari hasil pemeriksaan. Kalau ditanya, kami bisa nggak lebih cepat sepanjang sistemnya affordable, kemudian sepanjang tidak ada gangguan, dan kemudian sepanjang pemohonnya datang cepat, pasti petugas akan maksimal memberikan pelayanan. Karena memang pada dasarnya itu tadi upaya kami Intel Dakim memberikan fasilitas buat masyarakat yang terkendala karena paspornya hilang atau paspornya rusak atau terjadi perubahan data. Sepanjang apa yang disampaikannya, berkas kelengkapannya memang sesuai gitu. Sesuai ya, Pak. Oke, Sobat Mido, setelah kita mendengarkan dan berbincang-bincang masalah paspor hilang, paspor rusak, ataupun perbedaan data, bagi Sobat Mido yang mungkin nonton live ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nanti akan kita jawab. Oke, baik. Ada penanya, jika nama terlalu panjang, apakah boleh disingkat? Oke, langsung saya jawab ya. Siap. Pertanyaannya, jika nama terlalu panjang, apa boleh disingkat? Jadi gini, Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengeluarkan produk yang namanya paspor itu mengikuti kaidah-kaidah yang terjadi sesuai dengan ICAO. Mungkin tahu ya, Badan Aviasi Internasional yang ngeluarin dokumen perjalanan. Jadi di situ ada aturannya bahwa spesifikasi terkait identitas itu ada acuannya, dan kita sudah ikutin ICAO. Jadi kalau ditanya, Pak, untuk saat ini bisa nggak namanya full? Pernah kejadian di bulan 1 ada nama anak yang namanya sampai 14 suku kata. Itu juga memang sudah jadi perdebatan. Bahkan Pak Dirjen Disduk Capil, Profesor Judan juga menyebutkan disarankan nggak perlu terlalu panjang. Kenapa? Itu nanti akan berakibat memiliki kendala buat orangnya atau keluarganya. Jadi sama seperti di paspor. Kalau ditanya, Pak, perlu disingkat? Kami tidak menyarankan menyingkat, tapi sepanjang kebutuhannya Sobat Mido itu apa, itu yang dipakai namanya. Jangan sampai juga nanti merugikan Sobat Mido, karena memang posisinya
spesimen jumlah suku kata yang ada di paspor itu terbatas, bukan tidak terbatas ya, terbatas. Siap. Baik Sobat Mido, semoga cukup menjawab bagi yang bertanya. Silakan bagi yang bertanya, karena kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada pemohon dan narasumber di sini. Oh, ini juga Pak Moderator mungkin bisa kami tambahkan ya. Mana tahu ada yang bertanya, Pak, kalau perbedaan data atau perubahan data ada denda nggak? Nggak ada ya Sobat Mido ya. Tidak ada denda untuk perubahan data. Dendanya 0 untuk perubahan data gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih ke kita lewat Instagram ya, lewat kolom komentar. Kalau paspor hilang di kantor di Jakarta, tetapi saya di Purwokerto, apakah harus bikin surat kehilangan di Jakarta, dan apakah proses pembuatan paspor baru bisa cepat karena akan digunakan awal April? Terima kasih. Itu kita jawab ya, penanyanya Bapak Nujul Raru ya, Nujul Raru. Jadi gini, kita harus klasifikasikan dulu pertanyaannya. Yang bersangkutan bilang kan hilangnya di Jakarta, tapi yang bersangkutan di Purwokerto ya. Jadi sepanjang kantor polisi atau pihak kepolisian manapun memberikan surat keterangan kehilangan terkait kehilangan dokumennya, silakan. Kemudian kalau ditanya, Pak, buat paspornya di mana? Jadi pihak Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah memberikan keterangan ya. Siapapun masyarakat Indonesia, Sobat Mido khususnya, bisa membuat paspor di mana saja sepanjang syarat kelengkapannya lengkap gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Nanang? Ya, jadi gini, selama dia WNI atau orang Indonesia, dia boleh buat di kantor imigrasi manapun. Misalnya dia tinggal Surakarta tapi mau buat di Jakarta bisa, boleh. Itu juga berlaku buat misalnya dia hilang atau permohonan baru. Jadi tergantung nanti kepolisiannya bisa mengeluarkan, misalnya keterangannya hilang di Jakarta bisa, nanti bisa ngajuin di kantor imigrasi Cilacap. Baik Bapak, dan satu pertanyaan lagi nih, apakah proses pembuatan paspor baru bisa cepat karena akan digunakan awal April? Kalau ditanya sebelumnya yang bersangkutan merupakan customer paspor hilang, otomatis prosedurnya prosedur untuk pembuatan paspor hilang. Kalau ditanya bisa cepat, sepanjang memang hasil pemeriksaannya memenuhi syarat. Karena memang tadi pertanyaannya kan jelas itu ya, yang bersangkutan paspornya di wilayah Cilacap, hilangnya di Jakarta. Kita harus cross check dulu dokumen yang hilang itu proses pembuatannya di mana. Maksudnya kita cek apakah datanya memenuhi syarat. Nanti sepanjang misalnya emang datanya memenuhi syarat, tidak ada kendala, dan kemudian sudah mendapatkan pertimbangan dari hasil pemeriksaan itu, ya nanti proses foto dan pembayarnya, paspornya selesai 3 hari setelah pembayaran. Jadi totalnya kalau hilang ya mungkin 4 hari kalau tidak ada kendala ya, kalau tidak ada kendala. Kalau semuanya. Nah, tadi kan udah Pak Nanang udah bilang tadi ya. Ada beberapa kendala seandainya memang di sistem adjudikator pusat itu mereka itu melakukan penilaian ini memang sesuai nggak hasil pemeriksaan dari satuan kerja imigrasi di daerah yang melakukan pemeriksaan tersebut gitu. Baik Bapak, semoga cukup membantu bagi penanya Nujul Raru ya. Sesi tanya jawab masih terus dibuka. Bagi yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian ada yang bertanya lagi, berapa total biaya yang dibayarkan jika paspor itu hilang atau rusak atau mungkin beda data? Total biaya sampai selesainya ya Pak. Oke, ini langsung kita jawab ya. Itu berarti pertanyaannya satu pertanyaan untuk 3 jawaban ya. Yang pertama, berapa total biaya yang dibutuhkan untuk paspor hilang? Yang pertama, untuk dendanya aja 1 juta untuk dendanya aja. Tapi kemudian untuk produk PNBP pembuatan paspornya 350, sama ya Sobat Mido. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk denda paspor rusak biayanya dendanya 500.000, tapi untuk produk pembuatan paspornya itu 350.000. Jadi totalnya 850.000. Dan untuk proses penggantian paspor karena perubahan data dendanya kosong, 0.
dia hanya butuh bayar PNBP-nya untuk produk paspornya saja 350 sesuai syarat dan ketentuan. Oh, satu lagi, semua orang pada proses penggantian paspor hilang, rusak, atau perubahan data, orangnya wajib datang. Kenapa? Karena itu tadi Sobat Mido, yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan dulu. Nanti ketemu sama staf Intel Dakim, ditanyain dulu dokumennya bener nggak gitu. Ada tambahan mungkin Pak Nanang? Ya, kalau misalnya biaya tadi yang sudah dikatakan Pak Arni, kalau misalnya rusak berarti 850, sedangkan kalau misalnya hilang 1.350.000, kalau misalnya perubahan data 0 rupiah. Jadi kalau misalnya nanti ada dia karena ketika dilakukan wawancara atau pemeriksaan dia hilang atau rusaknya itu karena alam dan dia bisa membuktikan bahwa dia benar-benar kena bencana dengan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan, dia bisa dendanya bisa 0 rupiah. Jadi dia cuma kena biaya pembelian paspor 50, jadi tidak terkena denda. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Sobat Mido yang bertanya. Oke, ada pertanyaan lagi. Berapa lama masa penangguhan ketika kita mengajukan permohonan paspor hilang, rusak, atau beda data? Mungkin tadi sudah dijelasin, atau mungkin terlambat masuk ya, Bapak Arni, mau dijelaskan lagi? Kita langsung tambahkan lagi atau remind lagi, mengingatkan lagi berapa lama sih masa penangguhan bagi orang yang memohon paspor. Jadi masa penangguhan paspor itu bisa diperoleh karena apa? Mungkin dari hasil pertimbangan pemeriksaannya ya. Kalau seandainya memang kecerobohan dan itu kecerobohan itu karena alasan yang tidak jelas, bisa mendapatkan penangguhan maksimum 2 tahun. Tapi kemudian jika dia lalai tapi ada mekanisme peringatan, ada penangguhan lain, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Jadi kalau ditanya ada berapa banyak sih penangguhan? Ada 6 bulan minimum, ada 1 tahun, ada juga maksimum 2 tahun. Kemudian ada pertanyaan lagi misalnya nih, seandainya yang bersangkutan sudah ditangguhkan, boleh lagi nggak buat paspor? Ya boleh. Setelah ditangguhkan? Iya, setelah ditangguhkan. Ingat ya Sobat Mido, ditangguhkan itu seandainya misalnya ditangguhkan di kantor imigrasi Cilacap, bukan berarti Sobat Mido bisa buat paspor di Surakarta. Ditangguhkannya di seluruh kantor imigrasi atau perwakilan yang ada di luar negeri. Baik, terima kasih jawabannya, semoga cukup menjawab bagi Sobat Mido. Apakah ada yang bertanya lagi? Silahkan ditulis di kolom komentar. Selagi kita menunggu penanya nih, Bapak Nanang, apa pernah menangani kasus yang unik tentang paspor hilang, paspor rusak, ataupun perbedaan data selama bertugas di Kanwil Cilacap? Kalau kasus unik sebenarnya banyak. Tapi kalau misalnya mungkin yang terakhir tadi itu yang masalah, sebenarnya datanya dia itu udah bener semua, cuma karena dulu dia paspor utama pakai surat baptis, akhirnya dia ada perbedaan, walaupun cuma 1 huruf. Ini juga saya infokan ke Sobat Mido, walaupun itu cuma spasi atau 1 huruf C sama S itu tetap dianggap sebagai perubahan data. Gitu. Baik, terima kasih. Bagi Sobat Mido yang mungkin belum bisa bergabung, nanti bisa dicek di kanal Instagram kita. Di situ kita nanti ada rekamannya yang membahas tentang prosedur mengatasi paspor hilang, rusak, dan perbedaan data. Untuk Pak Arni sendiri, selama bertugas, sudah berapa tahun Pak Arni bertugas di imigrasi? Bertugas di imigrasi kurang lebih 15 tahun, dan di kantor imigrasi Cilacap 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oke, ada penanya selanjutnya. Kalau nama M titik kenapa tidak boleh? Oh ya, ini mungkin langsung saya jawab aja ya. Kenapa di paspor atau di dokumen perjalanan itu tidak diperbolehkan nama singkatan? Bukan berarti nama tunggal nggak boleh. Jadi gini, seandainya misalnya memang di akta kelahiran atau di ijazahnya atau di buku nikahnya memang namanya, contoh nih, M Thoyib Lemu, tapi memang M itu nggak mempunyai arti, itu bisa dijadikan satu identitas. Tapi kalau seandainya memang nama M itu ternyata ada pengertiannya, kayak contoh Muhammad atau Mahmud
atau Mona, yaitu sebaiknya langsung dilengkapin. Kenapa? Karena memang di beberapa negara yang kita tuju sering sekali ada kendala permasalahan terkait yang singkatan-singkatan nama ini. Tetapi kalau misalnya memang identitas yang bersangkutan itu semua datanya sama dan itu memang tidak ada artinya atau pengertiannya, yang seperti saya sampaikan tadi, M Thoyib Lemu, M itu tidak ada titiknya, itu nggak ada masalah. Itu bisa diterapkan di identitas paspor. Baik Bapak. Menyambung lagi, sudah berdinas selama 1 tahun lebih di Cilacap, apakah apa kasus yang paling diingat sampai sekarang yang sudah ditangani? Kasus yang paling diingat selama berdinas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, kami tim Intel Jatim pernah melakukan proses penggantian paspor hilang, di mana dari pimpinan memberikan pertimbangan penangguhan 2 tahun, karena memang pada saat itu customernya, pemohonnya tidak memberikan keterangan yang benar, yang pertama. Yang kedua, keterangan yang diberikan berubah-ubah. Yang ketiga, ternyata fakta yang terjadi setelah hasil pemeriksaan, ada data kelengkapan yang tidak sesuai setelah kami lakukan cek lapangan, seperti itu. Baik, bagi Sobat Mido, ada yang bertanya lagi, bagaimana proses penggantian paspor hilang apabila kita lupa nomor paspor dan tempat pembuatan paspor sebelumnya? Kepada Pak Armi. Oh ya, kita langsung jawab ya. Bagaimana proses penggantian paspor hilang apabila kita lupa nomor paspor dan tempat pembuatan paspor sebelumnya? Yang perlu Sobat Mido perlu tahu bahwa sepanjang Sobat Mido memang pernah punya paspor dan sepanjang dapat difasilitasi oleh kepolisian untuk memberikan surat keterangan kehilangan kepolisian, kami siap membantu, imigrasi siap membantu. Nanti mekanismenya kami nanti akan follow up untuk cross check identitas si Sobat Mido, pemohon, masyarakat tersebut, di mana yang bersangkutan buat paspor. Nanti kita cross check untuk memastikan oh ini datanya sesuai atau enggak, baru kita proses untuk pemeriksaan penggantian paspor hilang tersebut. Jadi Sobat Mido nggak perlu khawatir ya, memang kami hadir untuk melayani. Baik. Oh, mungkin ada tambahan dari Pak Nanang mungkin? Iya, jadi kalau misalnya tadi itu paspor, tadi mau menambahkan aja yang tadi masalah MBT tadi itu. Jadi benar kalau misalnya di paspor memang tidak boleh ada singkatan, misalnya MBT harus jelaskan M itu apa, Muhammad. Tapi kalau misalnya di akte lahirnya udah cuma M, spasi, Thoyib tadi, itu boleh. Kami kan terapkan di paspor. Atau misalnya juga kalau di Bali ada I gede apa-apa, tapi ada di akte lahirnya ada penulisannya I spasi gede gitu, nggak apa-apa, nanti kami terapkan di paspor. Jadi tergantung dengan dokumen ketiga atau akte lahirnya. Kalau misalnya di situ cuma I itu nggak ada arti, nggak ada singkatan, nggak ada singkatannya, nggak ada keterangannya, nggak apa-apa, nanti kami terapkan di paspor boleh. Baik. Itu prosedur tentang itu paspor hilang, rusak dan perbedaan data. Apakah ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan pesan dari kami, jaga paspor Sobat Mido supaya tidak hilang, tidak rusak, dan sebisa mungkin menghindari perbedaan data. Mungkin seperti yang dijelaskan Bapak Armi tadi, mungkin karena tradisi, adat atau budaya, jadi mengharuskan mengubah nama. Yang penting bisa mengikuti prosedur yang telah dijelaskan seperti tadi. Bapak Armi ada tambahan? Ya, mungkin ada tambahan buat Sobat Mido sekalian ya. Jika memang Sobat Mido sudah memenuhi syarat berkas kelengkapan dan semua datanya sama, atau pastikan jika memang ingin mengajukan penggantian paspor, pastikan dulu datanya ya, karena memang pengalaman kami sebelumnya pernah ada kejadian pemohonnya sudah melakukan permohonan paspor lewat M-Paspor. Ternyata ditemukan ada datanya yang nggak signifikan sama gitu. Yang tadi mungkin dijelaskan sama Pak Nanang, namanya ada beda spasi. Jadi tadi spasi saja pun itu bisa jadi kendala untuk proses
pembuatan paspor kita. Jadi makanya yang perlu digarisbawahi sama Sobat Mido, cross check lagi. Jadi nggak hanya yang permohonan paspor yang baru ya, yang di cross check, penggantian paspor habis berlaku, hilang, rusak, biar bisa tahu bahwa oh ini ada kekeliruan nggak. Karena gini, yang namanya mekanisme proses pembuatan paspor sebisa mungkin, seminim mungkin kami menghindari kekeliruan. Tapi yang namanya manusia kan, dan juga human error kita tahu sendiri ya. Nah, kalau misalkan ada nih pemohon yang dia nggak tahu, terus habis itu seperti yang dijelaskan Pak Armi tadi, mendaftarkan paspor, nah, atau mungkin dia memang sengaja, itu memang sudah terdeteksi lewat sistem ya. Jadi nanti bisa terbaca kalau misalkan yang bersangkutan memang mengalami perbedaan data atau gimana? Ya, jadi karena memang aplikasi kita yang baru ini, M-Paspor ini terafiliasi dengan SIMKIM kita, Sistem Administrasi Manajemen Keimigrasian, untuk proses pembuatan paspor ini, e-paspor ini, mau nggak mau apa yang diisi sama pemohon paspor itu ya harus sesuai. Jadi nanti sistem yang masuk nanti diterima, oh ini ada perbedaan, makanya bisa pemohon ya, pemohon itu petugas layanan bisa cross check, oh ini ada yang beda. Ah, ini ada pertanyaan nih, berkas yang dibawa untuk paspor hilang, rusak atau beda data apa aja? Kami tambahkan lagi ya, mungkin mengulang lagi, remind lagi. Berkas yang dibawa sama seperti berkas permohonan pembuatan paspor baru ya, Sobat Mido. IKTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah non gelar atau buku nikah yang ada tanggal, bulan, tahun lahir. Itu bagi yang sudah 17 tahun ke atas. Tapi kalau yang belum 17 tahun ke atas ya IKTP kedua orang tua, kakaknya, akta kelahiran anaknya, buku nikah orang tuanya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Nanang? Oh ya, jadi kalau misalnya tadi itu yang untuk rusak atau beda data ya, kalau misalnya itu tergantung dengan permohonannya. Kalau misalnya hilang berarti harus ada surat kehilangan dari kepolisian. Kalau misalnya perubahan data berarti dia harus melampirkan data yang mau dirubah itu menjadi data apa, dasarnya itu harus ada. Kalau misalnya dulu pakai ijazah yang beda itu, terus sekarang mau dikembalikan ke data yang sama dengan KTP, dia harus membuktikan ya dokumennya yang sama itu, misalnya akte lahir atau yang lainnya nikah. Baik, seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Mido. Jika Sobat Mido ingin bertanya, bisa bertanya lewat WA kita di 0812 17000900 atau mungkin di DM Instagram kita di imigrasi.cilacap atau di Twitter @imigrasi_cilacap dan mungkin di Facebook Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Mido yang sebelumnya belum tahu tentang bagaimana sih prosedur untuk mengatasi paspor yang hilang, paspor yang rusak ataupun mengalami perbedaan data. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada siang hari ini, dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Sobat Mido yang telah mengikuti dan bergabung di live Instagram kita kali ini. Saya selaku narasumber menundur diri. Terima kasih, sampai berjumpa di live Instagram kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.